Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Petani Warawiri. Seperti biasa, kita akan mengupdate kondisi tanaman cabai Saka Gen 2 dan Drontavi. Ini usia sudah 69 HST ya, teman-teman tani semua. Hari ini kita ada perawatan penyepraian khusus. Setelah 2 hari lalu kita mencoba mengendalikan kerontokan bunga dengan penyepraian kalsium cair, karena bunga-bunga bisa dibilang nih rontok yang cukup lumayan. Kemarin 2 hari yang lalu kita spray kalsium cair. Untuk hari ini kita beralih untuk pengendalian keriting daun yang disebabkan oleh hama tungau. Jadi di lahan saya yang di kebun ini bisa dilihat ya teman-teman tani semua, ini lokasinya di samping rumah. Dan untuk jumlah populasi ini kurang lebih ada sekitar 550 lubang tanam. Dan untuk pola tanamnya di sini saya gunakan pola tanam 212 atau bisa dibilang 1 lubang 2 tanaman bergantian, 1 lubang 1 tanaman. Jadi ada 2 lalu 1 lalu 2. Nah, kondisinya seperti ini ya teman-teman tani semua. Ini dulu bekas lahan ataupun kebun salak yang sudah tidak produktif. Selain kondisinya seperti ini kondisi cabai yang ini Drontavi ya teman-teman tani semua. Bisa kita lihat dari segi daun memang cukup berbeda, tapi punya keunggulan dia sudah tahan virus Gemini. Karena dari sekian 150 pohon ini yang terserang atau yang terjangkiti itu hanya sekitar 1 pohon, itu pun tidak parah. Ini pembukaannya seperti ini, Drontavi dari Mitra Merdeka Tani. Untuk perluasan memang terlihat cukup panjang ya, ini luas antar daun dan bunga cabenya. Nah, ini kondisinya yang sudah nyantel bunga-bunga yang menjadi buah cabai. Untuk tingginya memang cukup tinggi ya, ini rata-rata sudah 1,5 meter lebih. Jadi kalau ditambah dengan bedengan ini bahkan sudah sekitar 170 cm, bahkan itu ada yang 2 meter ya teman tani semua tuh. Ada 1 pohon yang tingginya 2 meter dari bawah. Nih teman-teman tani semua. Ini nanti agak kesusahan untuk proses pemanenannya. Padahal ini 1 lubang kita kasih 2 pohon tanaman. Nah ini, tapi tingginya malah ini lebih tinggi dari saya. Hampir mungkin 2 meter, ini sudah lebih dari 1 jengkalan lebih dari tinggi saya. Nah ini Drontavi yang terserang virus Gemini, terbilang virus yang ringan karena tidak kuning seluruhnya. Ini yang Drontavi ya teman-teman tani semua. Untuk dari ketahanan virus bisa dibilang sangat baik. Kalau bisa dinilai 9 atau 10. Mungkin dari perluasan yang mungkin panjang-panjang ya, jadi pohonnya bisa dibilang lebih tinggi ini. Rata-rata di 150 cm ke atas. Ini ajir sudah tidak kelihatan kalau hanya ajir tinggi 1,5 meter. Untuk video kali ini saya fokus di pengobatan keriting daun karena hama tungau ya. Ini ada cukup lumayan yang terkena hama tungau. Ini dikhawatirkan nanti kedepannya bisa mengganggu proses pembungaan dan pembuahan, karena biasanya cabai yang terkena hama tungau yang parah dia daunnya ataupun pupusnya bisa gosong dan rontok. Nah ini seperti ini ya, cabai yang terkena penyakit tungau ini.
untuk pupusnya dia mengkerut dan mulai gosong, dan biasanya di bawah daun juga ada berubah warnanya jadi gosong. Jadi hari ini setelah kita pengendalian kerontokan bunga, kita fokus di pengobatan keriting daun karena hama tungau. Nih contoh cabai yang terserang hama tungau, daunnya jadi rusak. Nah, ini terlalu silau ya teman-teman tani semua. Ini udah jam 7 lebih, sudah cukup panas. Jadi saya mengambil videonya ini dari lahan yang cukup tidak terkena panas ya. Ini cabai Sakagen 2. Nah, untuk bahan-bahan yang kita gunakan apa saja untuk di pengendalian keriting daun karena hama tungau? Di sini langkah yang saya gunakan, yang pertama kita kendalikan dulu hamanya di hari pertama ini. Jadi mungkin akan intens dalam penyepraian. Jadi hari pertama ini kita fokus di pengobatan dahulu. Kita gunakan cukup 1 insektisida dan juga tentunya perekat ya teman-teman tani semua. Nah, seperti ini bahan yang kita gunakan. Yang pertama, seperti biasa kita gunakan perekat. Kita gunakan merek dagang Growet. Ini perekat, perata, dan penembus. Harganya cukup murah ya teman-teman tani semua. Ini di toko online 1 liter ini harganya Rp15.000. Lalu yang kedua, kita gunakan insektisida Nomit 140 EC. Ini bahan aktifnya Pyridaben 140 gram per liter. Nah, untuk insektisida sendiri saya pribadi lebih memilih Nomit karena dari segi harga memang terbilang yang paling murah ya teman-teman tani semua dibanding merek dagang yang lain yang mempunyai bahan aktif yang sama. Tapi kalau teman-teman tani semua tidak mantap ataupun kurang yakin, bisa coba merek dagang yang lain yang kandungannya sama. Teman-teman bisa coba seperti merek dagang Samit, ada juga Terminator, lalu juga ada yang rada lebih mahal sedikit itu Torso. Dia kandungannya 150 EC kalau Torso. Atau mungkin teman-teman tani semua juga sudah punya insektisida lain yang dari segi harga lebih tinggi lagi. Biasanya bahan aktif Diaventuron itu juga cukup mampu mengatasi keriting karena hama tungau. Untuk bahan aktif Diaventuron, teman-teman tani semua bisa merek dagang yang sudah cukup terkenal seperti Pegasus ataupun Agus. Jadi 2 insektisida tersebut bisa dibilang yang paling mahal di antara yang lain kalau dari segi bahan aktif yang sama ya teman-teman tani semua. Lalu untuk dosisnya sendiri pada penyepraian kali ini dosis masih sama. Untuk perekat di sini saya gunakan 1 tutup botol. Lalu untuk insektisida Nomitnya di sini saya gunakan 15 ml ataupun 3 sendok makan ya teman-teman tani semua. Semoga untuk pengobatan keriting tungau kali ini bisa memberikan efek yang cukup baik. Nanti kedepannya 3 ataupun 4 hari ke depan kita bisa lihat bagaimana hasil ataupun proses pengobatan keriting tungau yang saya kerjakan. Nah, mungkin seperti itu ya teman-teman tadi semua untuk video pada kesempatan hari ini. Semoga video kali ini bermanfaat untuk teman-teman tani semua, sehingga
Jika memang video ini bermanfaat, teman-teman tani semua bisa klik tombol like dan subscribe-nya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.